Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyatanya setelah Kejaksaan Agung mengumumkan sejumlah tersangka, termasuk juga kerugian negara yang mencapai 193 triliun. Nyatanya kekisruhan yang terkait dengan mega korupsi yang ada di Pertamina itu selesai. Saling tuding antar pihak, sebenarnya siapa yang dinilai paling bertanggung jawab? Saling tuding antar pihak, sebenarnya siapa yang dinilai harus mendapatkan apresiasi dalam ungkapan ini terus terjadi hingga saat ini. Ini tentu tidak terlepas dari pernyataan Ahok ya. Sesaat setelah Kejagung kemudian mengumumkan siapa yang terlibat dalam kasus korupsi ini, Ahok dalam sebuah wawancara dengan SCTV mengindikasikan dirinya sebagai orang yang sepertinya cukup paham dan melihat dari dekat bagaimana praktik-praktik curang, praktik-praktik jahat yang ada di Pertamina selama ini sebenarnya sudah mulai ingin dituntaskan oleh Ahok. Tapi karena posisi Ahok hanya sebatas komut, sebatas komisaris utama, tidak bisa berbuat banyak. Sehingga temuan-temuan yang mencurigakan dan merugikan negara itu tidak bisa ditindak hingga tuntas. Bahkan Ahok misalnya juga menyebut sebenarnya praktik-praktik yang merugikan negara itu cukup jamak dan lazim, dan bahkan bisa melibatkan berbagai pihak, bukan hanya Pertamina. Bahkan Ahok di situ menyebut sangat mungkin misalnya melibatkan ada oknum-oknum auditor di BPK, termasuk juga mungkin ada oknum-oknum yang ada di SK Migas. Tidak berhenti di situ, Ahok mengatakan siap jika dirinya diperiksa oleh Kejaksaan Agung, dimintai keterangan dan kesaksiannya, tentu dalam kapasitas Ahok yang menjadi komisaris utama dalam kurun waktu 2018 hingga 2024 yang tentu saja pastinya dinilai tahu persis bagaimana persoalan yang ada di Pertamina yang per hari ini kita tahu merugikan negara mencapai 193 triliun. Jadi ini adalah masalah baru yang dipicu oleh hasil wawancara Ahok dengan SCTV. Sontak saja begitu banyak respon bermunculan di mana-mana. Kalau kita mau hitung satu persatu, respon terhadap wawancara Ahok itu semuanya marah-marah. Semua kemudian membuli Ahok dan kemudian menuding Ahok sebagai orang yang sangat tidak pantas ngomong itu. Pertama, Ahok itu dianggap sebagai pahlawan kesiangan. Karena yang sebenarnya bisa mengungkap terkait dengan kasus korupsi ini adalah Kejaksaan Agung, bukan Ahok. Mestinya Ahok malu dengan wawancara yang dilakukan dengan SCTV, menyebutkan begitu banyak persoalan-persoalan yang ada di Pertamina. Tapi nyatanya Ahok tidak bisa berbuat apa-apa. Mestinya yang layak diapresiasi dan mesti bicara banyak dalam konteks ini adalah Kejaksaan Agung yang mampu mengungkap kasus korupsi yang terjadi sejak 2018 hingga 2023. Makanya tidak mengherankan pernyataan Ahok dalam wawancara dengan SCTV itu dinilai sebagai pahlawan kesiangan, dinilai hanya sebatas cari panggung politik atau pansos karena pamor Ahok kembali tidak pernah muncul ke permukaan. Bahkan kita dengarkan secara seksama seorang pengacara kondang hampir setiap saat mengamplifikasi, mengkritik Ahok tanpa henti. Ahok disebut bukan siapa-siapa, Ahok mestinya malu karena posisinya saat itu cukup strategis dan hanya dinilai sebagai sosok yang tidak pernah berbuat banyak untuk perbaikan Pertamina, termasuk juga dianggap sebagai pahlawan kesiangan. Silih berganti, sang pengacara yang cukup kondang ini menyebut Ahok itu adalah orang yang bukan siapa-siapa dan tidak semestinya mengklaim sebagai pihak yang paling ngerti bagaimana persoalan kekisruhan korupsi di Pertamina. Tidak berhenti di situ, kita melihat partai-partai penguasa, oknum-oknum yang kemudian menganggap bagaimana siapa yang harus dinilai bertanggung jawab, ya tentu adalah salah satunya Ahok. Jadi ini yang saya sebut sebagai babak baru dalam konteks bagaimana pernyataan Ahok ini menjadi bulan-bulanan. Kalau saya menyebutnya, Ahok itu seakan-akan dikeroyok. Ahok itu seakan-akan dia sendirian tampil ke publik digebuk kanan kiri baik di media sosial ataupun di media-media mainstream karena dinilai Ahok ini sebagai orang yang bukan hanya sebatas orang yang sebenarnya tidak tahu apa-apa di luar konteks dan Ahok tidak punya kemampuan apapun untuk mengungkap yang ada di Pertamina. Jadi terlepas dari perdebatan-perdebatan itu, bagi saya bukan konteksnya lagi bicara tentang apakah pernyataan Ahok itu benar ataupun salah, ataukah pihak-pihak yang mengkritik Ahok sebagai pahlawan kesiangan itu tidak relevan dan tidak penting. Per hari ini sebenarnya
bagaimana persoalan kasus Pertamina ini bisa diinvestigasi menjadi lebih besar. Apakah betul pernyataan Ahok bahwa sebenarnya persoalan kasus korupsi ini tentu saja tidak mungkin hanya dilakukan oleh pihak Pertamina. Ada pihak-pihak yang lain yang mestinya didalami yang terkait dengan kerugian negara yang mencapai 193 triliun. Apa betul ada oknum-oknum di instansi pemerintahan yang ikut terlibat menikmati bagaimana uang haram negara ini kemudian dikorupsi secara kolektif? Jadi pernyataan Ahok ini kalau mau jujur sebenarnya mesti dijadikan sebagai guidance untuk mencari petunjuk dan bukti-bukti lanjutan. Apakah ada pihak-pihak lain yang selama ini tidak tersentuh dengan persoalan hukum bisa dituntaskan? Bukan misalnya selalu menjadikan Ahok sebagai sasaran politik. Bahwa Ahok tidak punya kapasitas untuk bicara ini, ya itu tidak bisa dibantah. Karena sampai hari ini Ahok bukan siapa-siapa di Pertamina. Tapi bahwa pengakuan Ahok minimal sebagai orang yang pernah ada di Pertamina cukup lama, mestinya harus ditindaklanjuti bahwa sebenarnya persoalan korupsi yang ada di Indonesia, salah satunya di Pertamina, ini memang seringkali dilakukan secara berjamaah, kolektif kolegial, tidak hanya melibatkan satu instansi, tapi juga melibatkan instansi-instansi lainnya. Ini yang mesti dijadikan sebagai novum bagi kejaksaan untuk melakukan investigasi. Apakah betul ada pihak-pihak lain yang sebenarnya menikmati uang haram negara yang kemudian dirampok secara brutal ini. Jadi itulah pentingnya banyak pihak yang kemudian menyarankan kepada Kejaksaan Agung untuk memanggil Ahok memberikan kesaksian supaya semuanya transparan. Apa betul Ahok itu punya bukti pembicaraan-pembicaraan terkait dengan rapat-rapat penting yang ada di Pertamina sesuai dengan pengakuan Ahok yang ada di SCTV. Dan pada saat yang bersamaan memang orang juga banyak yang menyayangkan kenapa baru sekarang Ahok bicara ini secara terbuka. Kenapa Ahok tidak dari dulu ngomong bahwa dirinya itu tahu persis bagaimana korupsi yang ada di Pertamina. Wajar kalau kemudian Ahok itu disebut sebagai pahlawan kesiangan. Coba misalnya kita bisa bayangkan saat itu Ahok sebagai salah satu kader penting partai PDIP sebagai partai pemilu jadi komut, kemudian tahu persis terkait dengan korupsi ngomong kepada publik. Tinggal disebut dan ditunjuk. Kira-kira siapa saja yang sebenarnya terlibat dan tinggal diinvestigasi dan laporkan kepada penegak hukum. Kenapa itu tidak dilakukan oleh Ahok misalnya ketika Ahok menjabat sebagai komut yang sebenarnya secara peran pastinya mengetahui secara signifikan. Oleh karena itu, daripada misalnya membuat Ahok ini sendirian dibully dan babak belur di media sosial, termasuk juga perdebatan-perdebatan di media mainstream, bagi saya secara substansi adalah bagaimana secara penting menjadikan apa yang disampaikan oleh Ahok itu sebagai petunjuk untuk melakukan temuan-temuan yang signifikan. Jadi bagi kita, inilah Indonesia, seringkali lebih ribut hal-hal yang sifatnya tidak penting, soal siapa yang ngomong, soal siapa, apakah dia punya kapasitas ataupun tidak, apakah dia pejabat ataupun rakyat biasa, itu di kita menjadi hal yang lumrah. Mestinya, di tengah perdebatan-perdebatan, apa yang disampaikan oleh Ahok, harusnya ini dijadikan sebagai novum baru, petunjuk-petunjuk baru untuk mengungkapkan. Mungkin ada pihak-pihak yang lain yang selama ini misalnya tidak pernah diungkap, tidak pernah tersentuh dengan persoalan hukum, dengan adanya petunjuk Ahok, itu bisa diungkap setuntas-tuntasnya. Bagi saya, sudah tidak relevan lagi untuk mencari kambing hitam siapa yang salah terkait dengan mega korupsi 193 triliun. Kita per hari ini sudah menyaksikan sejumlah orang ditetapkan sebagai tersangka. Tinggal dilalami. Kira-kira sebenarnya pihak siapa saja yang terlibat dalam kasus besar ini. Termasuk yang kedua, sudah tak relevan lagi. Mengklaim dirinya paling hebat, mengklaim dirinya itu paling benar, mengklaim dirinya itu paling tahu dan paling berjasa terkait dengan bagaimana pengungkapan kasus korupsi yang ada di Pertamina. Sudah tidak relevan dan sudah tidak ada yang penting. Yang paling penting adalah bagaimana persoalan kasus korupsi semacam ini tidak lagi terulang dan pelaku-pelaku utamanya itu bisa diungkap hingga setuntas-tuntasnya. Itu yang paling penting. Jadi ketimbang misalnya selalu berkelahi untuk sesuatu yang tidak penting, selalu saling tuding untuk sesuatu yang tidak penting terkait dengan pengungkapan korupsi. Yang paling penting adalah bagaimana semua elemen bangsa, baik yang mendukung Ahok ataupun yang suka membuli Ahok, ayo ramai-ramai sampaikan bagaimana dukungan politiknya kepada Kejaksaan Agung, supaya bukti-bukti baru, supaya pihak-pihak baru juga dilakukan pemeriksaan. Sehingga persoalan korupsi yang per hari ini kita saksikan di semua bidang,
salah satunya di Pertamina, itu bisa diungkapkan setuntas-tuntasnya. Oleh karena itu, kalau kita mau simpulkan sebenarnya, memang dalam konteks bagaimana pernyataan Ahok yang dinilai dirinya tahu terkait dengan persoalan yang ada di Pertamina, itu Ahok digebuk secara ramai-ramai. Di X, di Twitter, Ahok babak belur. Banyak sekali amplifikasi video yang menuding Ahok sebatas pansos, Ahok sebagai orang yang mencari popularitas, Ahok hanya dituduh sebagai pahlawan kesiangan, dan Ahok kenapa tidak dari dulu ngomong ini dan seterusnya dan seterusnya. Harus diakui Ahok babak belur. Tapi di atas segala-galanya, bahwa Ahok bukan lagi sebagai komut, Ahok hanya sebatas rakyat biasa, Ahok hanya memberikan kesaksian bahwa dirinya tahu banyak terkait dengan kasus yang ada di Pertamina. Ini yang secara substansi mesti ditelusuri secara signifikan. Karena publik sebenarnya ingin melihat bagaimana persoalan kasus korupsi di Indonesia itu klimaks. Yang diungkap itu bukan hanya orang-orang itu saja yang dinilai tak seberapa kewenangannya. Termasuk kasus korupsi ataupun potensi kerugian negara dalam kasus pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang. Itu kan juga aneh. Bagaimana mungkin pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang membuat seluruh negara kita itu heboh, sampai presiden pun harus turun tangan, semua instansi harus turun tangan. Tapi nyatanya yang menjadi tersangka hanya sebatas kepala desa. Itu kan nggak masuk akal. Inilah yang saya kira untuk memulihkan kepercayaan publik terkait dengan pengungkapan dan penindakan korupsi, maka aktor-aktor selain aktor yang ada di Pertamina itu harus ditelusuri dan diinvestigasi secara tuntas. Karena kalau ini hanya muncul di permukaan, hanya selesai dengan beberapa orang itu saja yang dijadikan sebagai tersangka. Wajar kalau kemudian banyak pihak yang mengatakan, ya ini jangan-jangan hanya sebatas untuk mengganti pemain, yaitu pemain-pemain baru untuk menikmati hal yang sama dengan pemain-pemain yang lama. Tentu kepercayaan publik terhadap hukum kita sedang dipertaruhkan dalam kasus Pertamina dan kasus-kasus yang lain. Di masa-masa yang akan datang, kalau kita mau jujur, pertumbuhan ekonomi terkait dengan bagaimana ekonomi kita ini kompetitif, salah satunya adalah bagaimana kepercayaan publik, termasuk kepercayaan dunia internasional, terkait dengan penegakan hukum di kita itu di atas segala-galanya. Kalau masih ada kesan bahwa persoalan hukum kita itu seakan-akan sebatas show off, bahwa kalau masih ada kesan penegakan hukum kita itu hanya sebatas ornamen-ornamen yang hanya muncul di permukaan, maka jangan salahkan kalau di kemudian hari tidak ada investasi yang mau datang ke Indonesia. Karena para investor itu tentu merasa tidak nyaman dan tentu merasa terancam karena proses penegakan hukumnya itu tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, di pemerintahan yang baru ini, kita selalu mestinya berdoa dan berharap supaya pengungkapan terkait dengan kasus korupsi besar itu jauh progresnya bisa diapresiasi dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Bukankah kita tahu bahwa persoalan terbesar di negara kita itu adalah korupsi. Dan korupsi ini yang kemudian membuat bagaimana kemiskinan, kesejahteraan, akses terhadap lapangan pekerjaan tidak akan pernah tuntas yang ada di Indonesia. Jadi kalau mau kita simpulkan supaya bagaimana rakyat kita sejahtera, ekonomi kita tumbuh, dan negara kita ini punya uang, kemudian tumbuh bagaimana distribusi ekonomi yang merata di berbagai tempat, kuncinya adalah secara serius membasmi bagaimana para pelaku koruptor itu tidak boleh lagi berkeliaran dan merajalela yang ada di Indonesia.